Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul spesialis obat antimikroba yaitu antibakteri, antituberkulosis, antileprotik, dan antimik. Nama anggota kelompok 1 adalah Dewi Karmila, yaitu saya sendiri, Rastina Lestari, Winda Leona, Yulanda, Wanti Kartika, dan Oksa. Pendahuluan, antimikroba adalah obat yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amoeba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya, tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Indonesia merupakan negara tropis di mana infeksi masih merupakan penyakit utama dan penyebab kematian nomor 1. Antimikroba harus mempunyai sifat toksisitas selektif, yaitu menghambat atau membunuh mikroorganisme dengan tidak membahayakan manusia. Berdasarkan daya kerja yang terdapat mikroorganisme, antimikroba dapat digolongkan menjadi obat antibakteri digolongkan dalam golongan spektrum sempit, narrow spectrum, jika hanya efektif membunuh bakteri untuk jumlah terbatas atau hanya pada satu golongan saja, dan spektrum luas, broad spectrum, jika efektif melawan beberapa jenis atau golongan bakteri. Antibakteri yang dapat membunuh bakteri disebut bakterisida, dan jika hanya menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Pada bakteriostatik, Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama bakteri, dan berkhasiat dapat menghambat atau membasmi mikroba jenis lain. Antibakteri yang diuraikan oleh golongan ini yaitu 1. Golongan penisilin terdapat ampicillin, amoxicillin, flucloxacillin, cloxacillin, dan phenoxymethyl-penicillin. 2. Golongan cephalosporin terdapat generasi 1 yaitu cefazolin, cephalexin, dan cephadroxil. Generasi 2 yaitu cepaclor, cepamandol, cefotetam, dan cefoxitin. Generasi 3 yaitu cefotaxim, cefazidin, ceftriaxone, dan cefoperazone. Generasi 4 yaitu cefaprim dan cepirom. 3. Golongan aminolog glikosida terdapat kanamisin, amikasin, gentamisin, dan trobamisin. 4. Golongan tetrasiklin terdapat tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan dosisiklin. 5. Golongan makrolida terdapat eritromisin, azitromisin, klaritromisin, polimixin B, svipramisin, dan roxitorimycin. 6. Golongan chloramphenicol terdapat chloramphenicol, thiamphenicol. 7. Golongan quinolone terdapat ciprofloxacin, oprolaxacin, levofloxacin. 8. Golongan lain-lain terdapat kombinasi trimetoprim, sulfamethoxazole, clindamycin, metronidazole, lincomycin, paramomycin, tinidazole, dan meropenem. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium antara lain M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. lepra, dan sebagainya, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gangguan pada saluran napas dikenal sebagai Mycobacterium other than tuberculosis.
yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Hingga saat ini, tuberkulosis tercatat sebagai salah satu masalah kesehatan dunia yang masuk dalam Millennium Development Goals. Anthelmintic, infeksi karena cacing menjadi penyebab kekurangan gizi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Gejala seseorang terinfeksi cacing antara lain ditandai dengan gejala mual, muntah, anoreksia, dan gatal-gatal. Cacing hidup di saluran usus dan jaringan lainnya. Prevalensi infeksi cacing yang tidak hanya berhubungan dengan sanitasi lingkungan yang jelek, tetapi juga akibat pemakaian faset sebagai pupuk makin meningkat. Salah satu cacing yang sering menyebabkan infeksi adalah cacing gelang. Di Indonesia, cacing gelang bersifat kosmopolit dengan angka prevalensi tinggi yaitu 60 hingga 90%. Antileprotik. Antileprotik adalah obat yang digunakan pasien dengan penyakit lepra karena infeksi Bacillus Mycobacterium lepra. Obat yang diuraikan adalah rifampicin. Pembahasan antibiotik berasal dari kata anti dan bios yang berarti hidup atau kehidupan. Antibiotik merupakan suatu zat yang dapat membunuh atau melemahkan suatu mikroorganisme seperti bakteri, parasit, atau jamur. Jadi, antibiotik merupakan zat yang dibutuhkan saat terserang infeksi mikroorganisme tersebut. Antibiotik digunakan untuk membasmi mikroba penyebab terjadinya infeksi. Gejala infeksi terjadi akibat gangguan langsung oleh mikroba dan berbagai zat toksik yang dihasilkan mikroba. Pada dasarnya, suatu infeksi dapat ditangani oleh sistem pertahanan tubuh. Namun, ada kalanya sistem ini perlu ditunjang oleh penggunaan antibiotik. Antibiotik merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan di dunia terkait dengan banyaknya kejadian infeksi bakteri. Menurut WHO, rumah sakit selalu mengeluarkan lebih dari 1/4 anggarannya untuk biaya penggunaan antibiotik. Di negara yang sudah maju, 13-37% dari seluruh penderita yang dirawat di rumah sakit mendapatkan antibiotik baik secara tunggal maupun kombinasi. Sedangkan di negara berkembang, 30-80% penderita yang dirawat di rumah sakit mendapat antibiotik. Seringkali penggunaan antibiotik dapat menimbulkan masalah resistensi dan efek obat yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik harus mengikuti strategi peresepan antibiotik. Antimikroba adalah suatu bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Pemakaian bahan antimikroba merupakan suatu usaha untuk mengendalikan bakteri maupun jamur, yaitu segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan manusia. Obat yang digunakan untuk membasmi bakteri penyebab infeksi pada manusia harus memiliki toksisitas yang selektif. Antipiretik adalah golongan obat yang berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat golongan ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, atau nyeri haid, sekaligus bisa mengatasi demam. Daftar pustaka yang kami cantumkan sebagai referensi makalah kami. Baiklah, demikian hasil video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video penjelasan kami. Jika ada kurang jelas, boleh dipertanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.